selanjutnya perusahaan itu harus memerlukan yang namanya fungsi produksi. Nah, fungsi produksi di sini akan bekerja sama dengan fungsi-fungsi lain seperti fungsi pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Nah, kalau kemarin kita sudah cerita tentang keuangan, nah fungsi keuangan itu juga nanti akan menjadi salah satu tempat di mana fungsi produksi itu harus saling bekerja sama. Nah, seperti halnya fungsi lain dalam bisnis, jadi fungsi produksi dan operasi dapat menjadi competitive edge atau perusahaan, atau bisa saja menjadi salah satu yang akan membebani perusahaan. Nah, selanjutnya sebaliknya, kesalahan dalam memilih lokasi pabrik akan menyebabkan biaya operasi menjadi lebih besar dan akhirnya akan menurunkan daya saing perusahaan. Nah, kalau bisa diambil contoh, pada saat inflasi yang terjadi di Amerika pada tahun 70-an, di situ banyak perusahaan yang kehilangan posisi pada persaingan pasar ya. Nah, untuk mendapat kembali posisi tersebut, itu para manajer puncak itu menugaskan manajer operasi untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya produksi. Nah, hal itu juga dilakukan pada negara kita. Banyak perusahaan di negara kita itu melakukan itu. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut sangat banyak yang harus dilakukan. Jadi, manajer operasi itu harus mengerti teknologi yang tepat untuk perusahaannya, pendelegasian yang lebih baik, dan mengorbankan kekuatan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, pengurangan kekuatan pengambilan keputusan itu berarti mengurangi birokrasi pengambilan keputusan sehingga keputusan itu dapat diambil dengan lebih cepat. Nah, sebenarnya saya kalau misalnya di kelas itu mau ingin menjelaskan bagaimana Jepang itu mampu menjadi negara yang produksi otomotifnya itu berkembang pesat dan dapat diterima di negara-negara, tidak hanya di negara Asia tetapi di negara-negara yang ada di dunia. Kita bisa lihat kalau di negara kita ketemu, kalau misalnya di parkiran kita bisa melihat itu banyak produk-produk atas nama Jepang, bukan nama Jepang, tetapi di situ ada ada Suzuki, ada Honda, ada ada Kawasaki, ada Yamaha, dan lain sebagainya. Nah, memang dulu pernah ada produk-produk yang berasal dari Cina, tetapi kembali lagi mereka tidak mampu menjadi pelopor atau menjadi produk yang bisa diunggulkan di negara kita. Ya, lagi-lagi kualitas yang menjadi salah satu penunjang dalam dalam berhasilnya suatu pemasaran. Jangan lupa ada strategi yang baik, yang mudah, yang biasa digunakan oleh para pemasar ulung. Nah, teman-teman juga bisa jadi itu menggunakan itu. Nah, masih ingat nggak ada namanya strategi wait and see? Dia duduk aja, diem aja, nonton, ngelihat, lama-lama kan, oh begini caranya, buat dia akhirnya jadi bagus dan bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Nah, Jepang waktu itu setelah setelah Perang Dunia, mereka hancur. Jepang dibom dengan bom skala besar, bom atom. Akhirnya peradaban yang ada di Jepang itu hancur, rusak. Dan kalau misalnya bisa dibilang, disitulah titik terendah suatu negara untuk bisa bangkit. Jadi mereka waktu itu semua industri hancur, nggak bisa sulit gitu. Nah, jadi pada waktu itu ada beberapa insinyur atau orang-orang pandai itu berkumpul dan mereka melakukan ikut seminar nih gitu. Nah, di luar. Nah, mereka mengambil ilmu dari seminar yang diberikan. Salah satunya yaitu seminar tentang kualitas. Nah, setelah itu mereka bawa pulang ke Jepang dan mereka terapkan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Nah, ada salah satu perusahaan yang dulunya itu
perusahaan itu tidak besar, tetapi perusahaan itu yang sekarang menjadi perusahaan besar. Nah, mereka gini, caranya begini. Kalau dulu di luar negeri, misalnya taruhlah di Amerika atau di Eropa, itu mereka kalau misalnya beli barang atau beli barang dalam skala besar, itu mereka akan memberikan bonus, boleh boleh mendatangkan salah satu teknisi gitu, beberapa orang teknisi itu nanti akan magang. Nah, setelah magang nanti mereka akan pulang, jadi mereka nggak perlu mendatangkan orang dari sana. Nah, disitulah kesempatan orang-orang Jepang, insinyur-insinyur muda yang magang itu untuk menimba ilmu dan mengambil ilmu. Jadi mereka ngelihat gitu, oh dijelasin, dipahami. Dan memang kita bisa mencontoh Jepang ya. Jepang itu merupakan salah satu negara yang memiliki etos kerja yang cukup kuat. Disiplin mereka. Di sini juga disiplin, tetapi disiplinnya itu jauh lebih disiplin lagi mereka. Mereka akan menghargai waktu dan lain sebagainya. Nah, setelah beberapa insinyur ini tadi magang dan selesai magang, mereka pulang tuh. Mereka pulang ke Jepang, kembali ke Jepang, ke negara mereka. Nah, disitulah mereka menuangkan beberapa hasil yang sudah mereka dapatkan di negara yang tadi tempat yang mereka magang. Nah, jadi gini, mereka ini memahami. Jadi kalau di Amerika itu punya kebiasaan, mereka itu senang dengan mobil dengan cc besar. Mobil besar, cc besar. Nah, biasanya kalau mobil besar, cc besar itu butuh bahan bakar yang besar. Nah, efeknya juga biayanya juga besar. Nah, seperti itu. Sementara untuk negara Asia itu biasanya jadi untuk negara Asia itu biasanya lebih senang dengan produk yang tidak seperti itu. Mereka suka dengan produk, misalnya mobil itu yang biasa-biasa aja, yang kecil. Terus kalau bisa hemat gitu, tidak menggunakan bahan bakar yang boros. Nah, itu senang orang Indonesia. Salah satunya kalau di negara kita kan gitu. Coba lihat, ada yang namanya mobil kancil, ada yang namanya Xenia, ada yang namanya Avanza, ada yang namanya mobil-mobil yang lain yang dengan produk-produk Jepang yang lain yang yang irit bahan bakar dan murah. Nah, itu orang-orang Asia tuh suka yang kayak gitu. Nah, sementara negara misalnya di Eropa itu, Amerika nggak mau dia bikin yang kayak gitu, karena mereka sudah happy dengan hanya memproduksi mobil besar saja. Mereka menganggap bahwa jual mobil besar aja laku gitu. Tapi akhirnya apa? Mereka kalah dengan industri dengan perusahaan Jepang yang pada akhirnya menjadi pelopor dalam industri otomotif di dunia. Seperti itu. Coba lihat mobil sejuta umat. Terus kita bisa lihat mobil sejuta umat banyak mungkin yang di kelas ini yang punya, yang Avanza ya. Avanza, Xenia dan lain sebagainya. Oh iya, Mbak Betty punya kan? Nah, kayak gitu. Nah, tapi ya hitung-hitungannya kalau Avanza ya sekarang sudah nggak ada harga. Innova seperti itu. Ya, Mbak Betty. Irit. Nah, kan itu kan seneng, orang Indonesia kan seneng. Contohnya itu ini teman kita, ada Mbak Eti, ada Mbak Betty. Terus ada yang lain. Tapi Mas Basofi bilang, "Pak, saya suka ini Honda Jazz, Pak. Mudah-mudahan nanti saya bisa beli kalau nanti sudah tercapai saya punya ini target." Amin. Seperti itu. Nah, jadi ya bener ya Mas Basofi kepingin itu ya, kepingin Jazz ya. Enggak lah, janganlah ya, tapi kan naiknya yang lain. Jadi ya seperti itu, bisa, semua pasti bisa. Nah, kita kembali lagi. Nah, itulah tipikal orang Asia. Orang Asia tuh senang yang kayak gitu, yang irit-irit seperti itu. Nah, kalau kemarin saya cerita tentang produksi dirgantara. Nah, seperti itu. Orang Indonesia tuh suka jalan, suka traveling, tapi biayanya murah, irit. Nah, itu tipikal orang-orang kita. Nah, akhirnya apa?
ketika Jepang menciptakan produk-produk yang seperti yang menjadi keinginan oleh masyarakat di dunia, akhirnya Jepang menjadi salah satu negara yang